Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dinda Sudita Maulina, Dwi Yuda, Ferdinand Ranisa, Rizka Radians, dan Said Lubawi. Di sini kami akan membawakan terkait convert bahasa Bugis ke bahasa Indonesia. Adapun materi yang akan kami sajikan berupa yang pertama metode RBMT, yang kedua implementasi kode RBMT atau convert dataset, yang ketiga metode SMT, yang keempat proses implementasi kode SMT, dan kelima dan tidak kita lupakan analisa error apa yang kami telah lakukan. Nah, untuk materi pertama akan dilanjutkan oleh Ferdinand Nuraniza. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Dwi Yuda. Di sini saya akan menyinggung sedikit materi mengenai RBMT. Nah, untuk pengertian dari RBMT ini sendiri merupakan metode penerjemahan yang menggunakan seperangkat aturan linguistik dan juga kamus yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengubah dari bahasa sumber ke bahasa target. Baik, lanjut. Nah, jadi hal yang kami gunakan dalam proses convert nih dari bahasa Indonesia ke bahasa Bugis, yaitu yang pertama ada kamus bilingualnya, yang kedua ada dataset sentimen, dan ketiga ada cleaning data. Selanjutnya kami melakukan steamer bahasa Indonesia, dan juga yang kelima fungsi rekonstruksi. Lanjut. Nah, untuk aturan RBMT dalam kode ini saya jelaskan. Yang pertama ada aturan morfologi. Nah, di mana dari prefiks, root, dan suffix dengan sastrawi. Nah, kemudian kedua ada kamus leksikon. Nah, kode ini untuk mencocokkan root kata Indonesia dengan bahasa Bugis. Jadi menggunakan kamus Bugines yang berisi 1019 kata. Kemudian Selanjutnya saya serahkan ke Dwi Yuda. Kemudian untuk implementasi code RBMT convert dataset kepada anggota kami kan dipersilakan. Baiklah, saya Dinda di sini akan menjelaskan mengenai implementasi kode RBMT. Di sini kami menggunakan 9 sel, dan sel yang pertama itu kami gunakan untuk mengimport library yang akan kami gunakan pada kode convert dataset ini. Berikutnya. Untuk sel kedua, di sini terdapat kode yang kami gunakan untuk melakukan load data serta kamus yang berasal dari Sentiments Data CSV dan juga Bugini CSV. Lanjut. Berikutnya untuk sel ketiga adalah melakukan inisialisasi stemmer atau yang akan kami gunakan untuk memisahkan antara kata root dalam bahasa Indonesia nantinya. Berikutnya untuk sel keempat, di sini adalah fungsi untuk membersihkan teks ataupun cleaning data. Yang pertama kami akan membersihkan untuk HTTP atau link, berikutnya adalah tagar dan juga kapitalisasi untuk memastikan hanya teks polos yang diproses. Berikutnya untuk sel kelima adalah fungsi untuk memisahkan imbuhan berdasarkan root word. Ini adalah sel yang akan kami gunakan untuk memisahkan kata berdasarkan prefiksnya atau awalan, lalu root kata dasarnya serta suffix atau akhiran, menggunakan hasil stemming dan juga string slicing. Berikutnya untuk sel keenam adalah fungsi proses ataupun berisi pembersihan dan juga pemisahan imbuhan, yang mana sel ini akan kami gunakan untuk membersihkan, memecah menjadi kata dan juga memisahkan imbuhan, serta menerjemahkan root word berupa melewati kamus dan membentuk kalimat Bugis kembali yang nantinya hasil outputnya akan tertampil di sini berupa proses kalimatnya dalam bentuk persen. Berikutnya untuk sel ketujuh atau proses kalimat, ini adalah sel yang kami gunakan untuk memproses setiap kalimat dari kolom teks di sentimen DF untuk setiap kalimat, lalu kami akan memanggil proses kalimat untuk mendapatkan detail linguistik. Lalu berikutnya kami lakukan pembersihan teks dengan clean text dan berakhir menyimpan teks bersih beserta komponen linguistik yang merupakan prefix, root beserta suffix, Bugines root, dan juga Bugines rebuild ke dalam list-list terpisah yang akan kami gunakan nantinya untuk pemanggilan daripada file CSV. Berikutnya terdapat sel ke-8 ataupun simpan CSV. Ini adalah sel yang kami gunakan untuk menambahkan hasil pemrosesan yang dilakukan sebelumnya atau yang telah kami simpan di dalam list. Sentimen DF yang akan kami simpan dalam kolom-kolom baru
tersimpan dalam dua file CSV, yaitu hasil paralel gabungan juga hasil paralel terpisah. Berikutnya, untuk sel terakhir adalah tampilan CSV. Ini adalah sel yang kami gunakan untuk menampilkan 10 baris pertama dari file CSV hasil paralel gabungan dan juga hasil paralel terpisah. Berikut adalah output akhirnya berupa hasil paralel terpisah 10 baris pertama dan juga hasil paralel gabungan 10 baris pertama. Terima kasih kepada Dinda. Kemudian kami lanjutkan kepada Rizka. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai statistical machine translation. Statistical machine translation sendiri adalah pendekatan terjemahan mesin yang menggunakan model statistik untuk menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain. Dalam case ini kami menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Bugis. Di sini ada alur kerjanya. Statistical machine translation sendiri itu terbagi menjadi dua phase, yaitu phase training dan testing. Training phase itu yang pertama ada parallel corpus, data set utama yang terdiri pasangan kalimat dalam dua bahasa, misalnya bahasa Indonesia dan bahasa Bugis. Data set ini digunakan untuk belajar bagaimana suatu kata frasa diterjemahkan. Yang kedua yaitu ada alignment, di mana proses ini digunakan mohon maaf. Baik, di sini statistical machine translation terbagi menjadi dua phase, yaitu training phase dan testing phase. Yang pertama ada parallel corpus, di mana dataset utama yang terdiri dari pasangan kalimat dalam dua bahasa, misalnya bahasa Indonesia dan bahasa Bugis. Dataset di sini digunakan untuk belajar bagaimana suatu kata atau frasa diterjemahkan. Yang kedua ada alignment, di mana proses mencocokkan kata atau frasa dalam bahasa sumber kepadanannya dalam bahasa target menggunakan algoritma seperti fast align. Yang ketiga yaitu aligned corpus, di mana korpus hasil alignment yang berisi dengan kata atau frasa yang telah disesuaikan antara bahasa. Ini menjadi dasar untuk mengekstrak suatu terjemahan. Yang keempat ada unit extraction, di mana ekstraksi suatu terjemahan dari korpus yang telah disejajarkan. Misalnya frasa selamat pagi akan dipasangkan dengan halo pagi. Yang kelima translation unit, merupakan suatu kumpulan suatu terjemahan biasanya dalam bentuk frasa yang dapat digunakan untuk membangun model. Gerakan parameter model SMT. Model utama yang dihasilkan antara lain yaitu yang pertama ada translation model, probabilitas menerjemahkan frasa A menjadi frasa B. Yang kedua language model, yaitu probabilitas susunan kata yang benar dan dalam bahasa target. Yang ketujuh ada model itu merupakan kumpulan model yang telah dilatih. Disinilah sistem menyimpan semua informasi statistik yang dibutuhkan untuk proses penerjemahan. Kemudian yaitu ada fase tes kalimat dalam bahasa sumber yang ingin diterjemahkan. Yang kesembilan ada proses mencari dengan decoding dan menggunakan algoritma seperti beam search atau untuk menemukan kombinasi frasa diterjemahkan dengan angka terbaik. Yang ke-10 ada target translation, di mana hasil akhir dari suatu proses pencarian. Terjemahan dalam bahasa target yang dianggap paling mungkin secara statistik. Baiklah, itu saya yang dapat saya sampaikan, dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian untuk proses implementasi code statistical machine translation akan dilanjutkan oleh saudara kita Said Lubawi. Kepadanya kami persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada saudara saya Dwi Yuda. Boleh sedikit lagi di Zoom, Pak? Terima kasih. Yang pertama itu kita menginstal pendependensi yang diperlukan seperti Pandas, Nupi, NLT dan lain sebagainya. Selanjutnya
Selanjutnya itu mendownload semua resource yang NLT yang diperlukan. Selanjutnya itu kita mengimplementasikan atau memasukkan data CSV yang kita perlukan. Di sini kami memakai data CSV hasil paralel gabungan. Buat lanjut Pak. Nah, selanjutnya di sel kedua itu ada pembuatan aplikasi korpusnya, di mana untuk menghasilkan atau membuat data untuk teksnya. Selanjutnya itu untuk kita menginstal PDNC atau dari clone dari GitHub untuk alibnya. Setelah terinstall, di sel keempat kita menjalankan phase untuk komplikasi TXT-nya, di mana tadi kita sudah menginstal terlebih dahulu. Selanjutnya di sel kelima untuk membahas hasil agreement-nya, di mana sini kita bisa lihat untuk hasilnya. Lanjut Pak. Di sel ke-6 itu untuk membuat parcel table-nya, di mana di sini kita bisa lihat untuk melihat data atau perkatanya untuk dimasukkan ke dalam tabel TXT berupa di sini outputnya untuk parcel table TXT. Selanjutnya di sel ke-7 itu untuk membangun tanggungan di modelnya. Yang pertama kita menginstal atau mengclone dari GitHub. Nah, itu GitHub yang kita perlukan. Selanjutnya di sel ke ini kita bisa lihat atau kita mengimpor kembali file yang diperlukan. Setelah itu kita mengimpor. Nah, di sini kita jelaskan juga pakai data yang mana yang mau kita import. Tetapi masih hasilnya hasil finalnya tetap 0.0. Nah, di sini kita coba untuk cek baris per baris di agreement-nya. Setelah hasilnya keluar, kita analisis parcel table-nya. Bawah Pak. Nah, setelah parcel table-nya kita lihatkan, di sini kita mencoba tes manual dengan kata per kata. Di sini saya mencoba kata dengan saya pergi ke pasar. Nah, terlihat skor dan inputan output. Tetapi sayangnya di sini outputnya masih error karena hasilnya tidak harusnya sesuai dengan UNK ini. Selanjutnya itu untuk mengimpor atau proses lower, di mana itu kata per katanya dianalisis lagi mana kata yang sering digunakan atau tidak sering digunakan. Selanjutnya di sini kita mengimpor atau minimal problem yang sering terjadi di dalam data tersebut. Setelah berhasil, di sini kita untuk memberikan sampel, di mana di sini saya coba dari 5 kata teratas, di mana di sini sudah kita bisa lihat. Selanjutnya itu di baris untuk menentukan hasil atau skor dari blue-nya itu sebanyak 7473, dan untuk cek komplikasi tokenizer-nya, di mana untuk dari perkataan sendiri saya cek untuk apakah bisa untuk mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Bugis. Setelah itu, nah di sini kita bisa jumlah data, tokenizer, dan semua analisis token yang diperlukan dari kata-kata tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya lempar kembali ke Dwi Yuda. Terima kasih kepada Said Bawi. Terakhir analisa error atau apa-apa yang telah kami lakukan dari percobaan kami ini adalah banyaknya terjadi kerusakan data akibat penghapusan dataset secara manual. Dikarenakan tugas kami minggu lalu terkait RBMT sendiri adalah menguji cobakan atau mengevaluasi 10% dari total sentimen yang akan kita gunakan, yaitu berjumlah 10.000, yang dimana 10%-nya adalah sekitar 1.000. Maka dari itu kami membaginya per orang 250 data per orang, dan setelah kami mengevaluasi datanya mentok di 600 data.
Setelah kami evaluasi, banyaknya terjadi error atau banyaknya data di baris tersebut yang diisi oleh NaN atau datanya kosong. Itulah akibat banyaknya atau kurangnya kami mengisi data atau memperbaiki isi data secara manual. Kemudian yang kedua, terbatasnya jumlah dataset yang tersedia untuk proses pelatihan. Yang dimana 10.000 data adalah data yang kurang untuk menguji cobakan data tersebut ke SMT. Dan banyaknya library yang perlu ditinjau ulang agar seluruh dependensi dapat berjalan dengan baik. Ketidaksesuaian data keluaran dari RBMT sehingga kurang layak untuk diproses menjadi SMT. Kualitas data yang buruk atau rusak dapat mempengaruhi hasil proses pelatihan tersebut. Banyaknya penggunaan bahasa tidak baku menyebabkan hasil terjemahan balik menjadi kurang akurat. Kesalahan output pada BlueScore yang disebabkan tidak masuknya data ke tahap pemrosesan. Untuk implementasi langsung dari analisa error kami, yaitu seperti berikut. Di sini kita mendapatkan total valid alignment atau sama halnya seperti skornya itu min 23 dan 0. Ini dikarenakan data tersebut belum bisa masuk ke inventory data dari collab itu sendiri. Dikarenakan data yang kami coba atau data yang dikeluarkan oleh RBMT sendiri adalah data yang masih kurang bagus. Itu salah satu alasan kenapa hasil BlueScore tinggi dan hasil analisa tersebut masih kurang bagus. Mungkin itu saja terkait hasil analisa error yang kami dapatkan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sebelumnya terima kasih. Kami kelompok 2 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.